Karena sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, ketika kita tidak punya adab, sopan santun, maka kekayaan, kepandaian yang kita miliki itu akan hilang. Bukan hilang dari diri kalian, tapi hilang di mata orang yang melihat kalian. Nah, ini yang sering dilupakan, mungkin kendala yang tadi disampaikan, ini tak keras kok tidak bisa, tak lemah lembut malah diabaikan. Ini biasanya anak usia remaja. Nah, guru dan orang tua kadang tidak menyadari kalau anaknya ini sudah remaja, sudah dewasa. Masih diperlakukan seperti anak kecil, masih diperlakukan seperti anak usia menginjak remaja itu tadi. Sebenarnya ketika anak sudah remaja, cara menegurnya adalah posisikan dulu diri kita sebagai sahabat dia, sebagai teman. Jadi kita tegur sebagai teman. Teguran teman ini tidak menuntut harus dilakukan dan tidak sakit hati ketika diabaikan. Itu teman ketika menegur. Jadi istilahnya bukan menegur, hanya mengingatkan. Kita ingatkan, jika hal buruk itu terus kamu lakukan, maka saya hanya mengingatkan. Akibatnya nanti kamu akan begini-begini. Jika kamu mau berhenti, maka kamu akan memperoleh kebaikan ini, dan ini. Sekarang saya serahkan semuanya sama kamu. Kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa memilih. Keputusan ada di tangan kamu. Jadi kita sudah tidak wilayahnya lagi, kita memaksakan kehendak kita itu sudah tidak wilayahnya. Karena remaja sudah tombol nalarnya ini sudah on. Jadi berilah mereka kesempatan untuk menentukan masa depannya. Kita hanya sebatas mengingatkan. Mungkin itu. Terus peran orang tua dan guru dalam menjembatani anak agar tidak terjadinya degradasi moral itu gimana, Pak? Peran orang tua agar degradasi moral ini bisa diatasi, ya paling tidak ya tidak semakin parah gitu, semakin merosot akhlak anak ini. Ya kita maksimalkan saja. Yang pertama, tentunya wawasan kita sebagai guru dan orang tua harus selalu diupdate. Pengetahuan kita, orang tua dan guru harus selalu diupdate, disesuaikan dengan pergaulan anak pada zaman sekarang. Karena ketika kita bisa masuk, ini teorinya begini Mbak, untuk bisa membantu anak, untuk bisa mengarahkan anak ke jalan yang benar, terlebih dahulu kita harus masuk dulu ke dunia mereka. Pertama itu kita harus masuk ke dunia mereka. Misalnya dunia mereka saat ini, untuk saat ini sajalah, dunia mereka adalah dunia media sosial. Menurut saya itu anak lebih banyak menghabiskan waktunya pada saat ini itu di media sosial. Jadi mau tidak mau sebagai guru dan orang tua, kita harus bisa menyelami dunia mereka itu. Kita masuk juga ke media sosial. Nah, nanti kita akan tahu, oh yang disenangi anak zaman sekarang itu ini. Nah, nanti kita gunakan kesenangan anak itu tadi untuk menarik perhatian atau untuk mendapatkan tempat di hati mereka. Ketika sudah mendapatkan tempat di hati mereka, misalnya begini, anak bermain TikTok, ya. Tanpa kita masuk ke TikTok, kita tidak tahu yang dilakukan anak kita di TikTok ini masih dalam batasan yang wajar, baik, atau sudah melewati batas. Jadi mau tidak mau kita harus masuk ke situ, kita pantau. Ketika sudah keluar batas, kita dekati. Oh ternyata bapak saya, orang tua saya, guru saya juga ada di TikTok. Kita akan dianggap teman oleh mereka. Dan ketika kita sudah dianggap teman, baru kita ingatkan. Mungkin seperti itu, silahkan. Kan orang tua tadi harus masuk di sosmed juga seperti di TikTok ya Pak. Lah orang tua, semisal orang tua itu tidak bisa bermain handphone, itu gimana Pak cara menjembataninya? Paling tidak untuk itu kan medsos tadi adalah contoh kecil Pak. Nah ini bisa maksud saya adalah dunia anak tidak semuanya ada di media sosial. Yang terpenting adalah hubungan. Ketika orang tua sudah misalnya untuk pegang HP saja ini kesulitan ya, misalnya sudah tidak usianya lagi, kesulitan buka HP apalagi masuk ke medsos. Ini saran saya adalah yang penting jangan sampai ada jarak antara orang tua dan anak. Ini yang paling penting. Jadi anak bagaimana caranya anak harus
dekat dengan orang tua. Agar apa? Agar anak bisa terbuka dengan orang tua. Ketika anak ada masalah, dia mau curhat dengan orang tuanya sendiri. Ini yang jarang ada di masyarakat. Rata-rata ketika saya tanya pada orang tua, anak sampean ketika susah, ketika sedih, mau cerita enggak sama-sama? Enggak mau. Malu gini-gini loh. Sama orang tuanya sendiri malu, resikonya ini berat sekali. Dia akan cerita kepada orang lain, yang orang lain itu belum tentu akan menunjukkan jalan yang benar pada anak kita. Jadi cerita sedikit, dulu ada guru saya, seorang kiai, putranya ini seharusnya kan orang anak kepada orang tuanya ini kan pakai bahasa kromo kalau di Jawa ya. Iya, Pak. Tapi kiai saya ini tidak. Anaknya dibiarkan tidak bahasa kromo sama bapaknya dengan alasan itu tadi. Karena ketika saya perintahkan anak berbahasa kromo, ini akan ada jarak antara anak dan orang tua. Tapi ketika bisa berbahasa biasa, anak akan dekat dengan orang tua, akan terbiasa bercerita pada orang tua. Tapi perlu saya beri catatan, ini bukan berarti saya memerintahkan anak untuk tidak berbahasa kromo pada orang tua ya. Ini dalam kasus tertentu saja. Jadi yang baik ya memang tetap bahasanya harus sopan, tidak menyakiti hati orang tua. Jadi tadi pertanyaannya itu ya, kalau orang tua nggak bisa main handphone gimana Pak? Yang penting tetap jaraknya harus yang sedekat mungkin dengan anak kita. Mungkin ini yang terakhir ya Pak. Kesan dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap anak di luar sana agar lebih menjaga sopan santunnya terhadap orang tua dan guru? Iya. Sedikit pesan untuk anak-anak semua yang ada yang menyaksikan ini ya. Pesan saya adalah sangat saya tekankan ya. Ini ada makalah al-adabu fawqal ilmi. Jadi adab, tata krama ini ada jauh di atas ilmu. Jadi adab, tata krama ini posisinya adalah di atas ilmu. Di atasnya itu tidak dekat tapi di atas begini, tinggi. Jadi lebih utama adab. Karena sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, ketika kita tidak punya adab, sopan santun, maka kekayaan, kepandaian yang kita miliki itu akan hilang. Bukan hilang dari diri kalian, tapi hilang di mata orang yang melihat kalian. Contohnya ada orang kaya, punya mobil mewah, rumah mewah, banyak. Jalan di depan orang tua itu jalannya tidak mau sopan, tidak membungkuk atau amit sewu istilahnya gitu ya. Jalannya dengan istilah orang Jawa itu tegik gitu kan. Seketika di mata orang yang ada di situ kekayaannya hilang, Mas. Orang itu tidak bernilai. Jadi, ini sangat penting adab. Jadi apa yang sudah kalian ketahui lakukan. Apa yang sudah kalian lakukan teruskan. Dan apa yang sudah kalian teruskan itu tanpa disadari nanti akan menjadi nilai lebih bagi diri kalian sendiri. Mungkin itu. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak acara hari ini. Cukup sekian. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Bapak Kiai Mahruz Syai'ani. Semoga bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya untuk para remaja agar bisa membuka hati, agar bisa lebih pengertian, agar tetap menjaga akhlaknya kepada para guru dan orang tua. Terima kasih ya Pak atas waktunya kami ucapkan. Sama-sama. Cukup sekian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.